Untuk langkah yang pertama, siapkan 250 gram tepung terigu, kemudian masukkan ke dalam wadah bersih. Untuk tepung saya gunakan protein sedang. Setelah itu tambahkan 30 gram tepung beras. Kemudian 20 gram maizena. Supaya lebih gurih, tambahkan dengan setengah sendok teh garam. Selanjutnya 75 gram margarin. Tambahkan juga 1 sendok makan minyak goreng. Kemudian ini kita aduk campur hingga rata, gunakan batuan garpu seperti ini. Campur hingga rata hingga memasir. Nah, sampai seperti ini. Setelah memasir seperti ini, selanjutnya tuangkan 100 ml air hangat. Untuk air tuangkan secara bertahap. Lalu ini kita uleni hingga tercampur rata. Penggunaan air disesuaikan saja dengan tingkat kelembapan dari tepung. Kemudian tuangkan kembali untuk sisa air, lalu uleni kembali hingga tercampur rata. Tidak perlu sampai kalis, cukup membentuk adonan yang bisa dibentuk atau dipulung. Nah, cukup seperti ini. Setelah tercampur rata, selanjutnya tutup menggunakan plastik wrap atau bisa juga dengan kain. Lalu kita diamkan selama 30 menit. Untuk langkah berikutnya, siapkan 4 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih. Kemudian ini kita tumis sampai harum dan layu. Setelah bawang merah dan putih layu, kemudian masukkan 200 gram daging ayam yang sudah dicincang kasar. Kemudian ini kita tumis hingga daging ayam berubah warna. Setelah daging ayam berubah warna, kemudian masukkan 100 gram jamur kuping. Untuk penggunaan jamur bisa di skip, bisa diganti dengan yang lain. Selanjutnya tambahkan seasoning meliputi setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, 1 sendok makan gula pasir, dan 1 sendok makan kari bubuk. Lanjut kita aduk campur hingga rata, masak sampai jamurnya matang. Jangan lupa lakukan tes rasa, apabila ada bumbu yang kurang bisa ditambah. Nah, sampai seperti ini. Setelah bumbu ratang dan jamur kuping matang, langkah selanjutnya masukkan 3 buah cabai merah besar. Setelah itu tambahkan juga 3 buah cabai hijau. Selanjutnya 150 gram daun bawang. Lanjut ini kita aduk campur hingga rata. Nah, sampai seperti ini. Setelah tercampur rata, selanjutnya siapkan 3 butir telur. Kemudian ini kita kocok lepas. Selanjutnya kita tuangkan. Selanjutnya kita aduk campur hingga rata, masak hingga setengah matang, tidak perlu sampai kering. Cukup seperti ini saja. Selanjutnya kita matikan api kompor, lalu angkat dan sisihkan, tunggu hingga dingin. Setelah 30 menit berlalu, berikut ini untuk adonan kulit setelah saya diamkan selama 30 menit. Kemudian kita bulatkan. Untuk adonannya sudah lentur. Setelah bulat seperti ini, kemudian kita bagi menjadi 16 bagian atau masing-masing seberat 30 gram. Lalu kita bulatkan kembali. Selanjutnya ambil 1 buah adonan, kemudian kita pipihkan. Gunakan bantuan rolling pin.
kita pipihkan persegi memanjang. Nah, seperti ini, jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal. Apabila terlalu tipis nanti mudah bocor saat digoreng. Sedangkan jika terlalu tebal nanti saat menggoreng susah untuk kering. Nah, sampai seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan isian yang sudah dibuat sebelumnya tadi. Pastikan untuk isiannya sudah dalam keadaan dingin. Di sini saya isikan sebanyak 2 sendok makan. Nah, seperti ini di tengahnya. Selanjutnya kita lipat untuk sisi kanan dan kiri kulitnya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita olesi dengan air putih. Nah, seperti ini. Lanjut kita lipat untuk sisi atas dan bawah kulit. Hasil akhirnya seperti ini, mirip seperti martabak. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Untuk satu resep ini menghasilkan 16 buah. Setelah selesai, selanjutnya kita goreng hingga matang. Gunakan api sedang cenderung kecil saat menggoreng supaya tidak mudah cepat gosong. Jangan lupa untuk dibulak-balik supaya matang dengan merata. Setelah dirasa sudah coklat keemasan, kemudian kita angkat dan tiriskan. Apabila untuk dikemas, jangan lupa didinginkan terlebih dahulu. Berikut ini untuk martabak kulit pastel siap untuk dinikmati. Untuk tampilannya sangat menarik, tekstur kulitnya garing dan super renyah. Sedangkan untuk rasa gurih, aroma karinya juga sangat terasa. Untuk langkah yang pertama, siapkan 200 gram tepung terigu. Untuk tepung saya gunakan protein tinggi, kemudian masukkan ke dalam wadah bersih. Setelah itu tambahkan 1/4 sendok teh garam. Selanjutnya 50 gram margarin. Kemudian ini kita campur hingga rata, gunakan bantuan spatula terlebih dahulu. Nah, sampai seperti ini. Setelah tercampur rata, langkah selanjutnya tuangkan 90 ml air. Untuk air tuangkan secara bertahap. Kemudian aduk campur hingga rata. Lanjutkan bisa diuleni menggunakan bantuan tangan. Uleni hingga tercampur rata, tidak perlu sampai kalis. Nah, seperti ini. Sampai seperti ini cukup, tidak perlu sampai dengan kalis. Untuk langkah selanjutnya, tutup dengan kain atau plastik wrap, diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit berlalu, berikut ini setelah saya diamkan selama 30 menit, untuk adonannya sudah terlihat lentur. Selanjutnya di sini saya bulatkan terlebih dahulu. Setelah cukup bulat, selanjutnya saya bagi menjadi 17 bagian, lalu saya bulatkan, atau apabila ditimbang seberat 20 gram untuk masing-masing adonan. Nah, seperti ini dibagi dan dibulatkan. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Setelah selesai, selanjutnya kita siram atau rendam dengan minyak goreng. Pastikan untuk adonan terendam dengan minyak. Setelah itu kita diamkan selama 1 sampai dengan 2 jam. Untuk langkah berikutnya, siapkan 4 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih yang sudah dicincang halus. Kemudian kita tumis sampai harum dan layu. Setelah bawang harum dan layu, kemudian masukkan 150 gram daging ayam yang sudah dicincang. Kemudian ini kita tumis kembali sampai daging ayam berubah warna.
Nah, sampai seperti ini. Setelah daging ayam berubah warna, kemudian masukkan 150 gram wortel. Setelah itu tambahkan 100 gram jamur kuping. Kemudian aduk campur hingga rata, masak sampai wortel matang. Nah, sampai seperti ini. Setelah wortel matang, langkah selanjutnya masukkan 2 keping bihun yang sudah saya rendam dengan air panas sebelumnya. Setelah itu tambahkan seasoning meliputi 1 sendok teh garam, 1 sendok makan kaldu bubuk, 2 sendok makan gula pasir, dan 1 sendok teh lada bubuk. Apabila suka bisa ditambahkan dengan vitsin. Kemudian aduk campur hingga rata. Ini tidak perlu dimasak sampai lama, cukup asal tercampur rata. Setelah itu masukkan 2 buah cabai merah besar, kemudian 3 batang daun bawang. Lalu ini kita aduk kembali, campur hingga rata. Tidak perlu dimasak lama, cukup sampai seperti ini saja. Setelah itu kita angkat dan dinginkan. Setelah 1 jam berlalu, berikut ini setelah adonan saya diamkan atau saya rendam dengan minyak selama 1 jam. Kemudian ambil 1 buah adonan, lalu letakkan di alas plastik, kemudian tutup kembali dengan plastik. Setelah itu kita pipihkan. Gunakan bantuan rolling pin seperti ini atau bisa juga dipipihkan dengan bantuan tangan. Jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal. Nah, cukup seperti ini. Setelah itu tambahkan isian yang sudah dibuat sebelumnya tadi. Pastikan untuk isiannya sudah dingin. Di sini saya isi sebanyak 2 sendok makan. Kemudian kita tutup dengan adonan bentuk dan lipat segitiga. Pertama saya lipat untuk sisi kanan dan kiri. Nah, seperti ini menyerong. Setelah itu saya lipat ke atas. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, seperti ini kemudian kita sisihkan. Lakukan kembali hingga beberapa adonan. Pertama, pipihkan adonan. Pastikan saat membuat atau mencetak adonan tidak lebih dari 4 atau secukupnya wajan semuatnya. Jangan sampai menunggu lama. Setelah itu tambahkan isian. Di sini saya isi sebanyak 2 sendok makan. Pertama saya lipat untuk sisi kanan dan kiri. Setelah itu saya lipat bagian bawah. Nah, hasilnya seperti ini, membentuk segitiga. Cukup 4 buah saja. Selanjutnya kita goreng. Goreng dengan api sedang cenderung kecil. Jangan lupa untuk dibulak-balik supaya matang dengan merata. Setelah dirasa coklat keemasan, kemudian bisa diangkat dan ditiriskan. Untuk satu resep ini menghasilkan 17 buah. Berikut ini untuk martabak Madura isi bihun ayam sayuran siap untuk dinikmati. Untuk tampilannya sangat cantik dan menarik.
Tekstur kulitnya garing, sedangkan untuk rasa gurih, sedikit manis dan super enak banget. Untuk langkah yang pertama, tumis 4 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih. Tumis hingga harum dan layu. Setelah bawang merah dan putih harum dan layu, kemudian tambahkan 150 gram daging ayam yang sudah dicincang. Setelah itu kita tumis kembali hingga daging ayam berubah warna. Nah, sampai seperti ini. Setelah daging ayam berubah warna, kemudian masukkan 100 gram jamur kuping. Untuk penggunaan jamur bisa disesuaikan saja dengan selera masing-masing, bisa dilewatkan. Kemudian ini kita masak kembali sampai jamurnya matang. Nah, sampai seperti ini. Setelah jamur matang, kemudian kita tambahkan seasoning meliputi setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh lada hitam, dan 1 sendok makan saus tiram. Kemudian ini kita aduk campur hingga rata. Setelah tercampur rata, selanjutnya masukkan 200 gram daun bawang. Penggunaan daun bawang bisa lebih. Lalu ini kita aduk campur hingga rata, masak sampai daun bawangnya layu. Nah, sampai seperti ini. Setelah daun bawang layu, selanjutnya siapkan 3 butir telur. Untuk telur di sini saya kocok lepas terlebih dahulu. Setelah itu kita masukkan atau kita tuangkan. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita aduk campur hingga rata. Masak sampai setengah matang. Untuk telurnya tidak perlu sampai matang dan kering. Untuk masaknya jangan sampai terlalu kering, cukup seperti ini saja. Selanjutnya kita angkat dan dinginkan. Untuk langkah berikutnya, siapkan 2 sendok makan tepung terigu, kemudian tambahkan dengan secukupnya air. Selanjutnya ini kita aduk campur hingga rata. Nah, sampai seperti ini sebagai perekat. Selanjutnya siapkan kulit lumpia. Kemudian kita ambil 1 lembar. Setelah itu tambahkan isian yang sudah dibuat sebelumnya tadi. Pastikan untuk isian sudah dalam keadaan dingin. Kita letakkan di tengah seperti ini. Jangan lupa dirapikan. Setelah itu kita lipat dan tutup dengan kulit lumpia. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita olesi dengan bahan perekat. Supaya kulitnya lebih tebal, untuk penggunaan kulit lumpia bisa 2 lembar. Lalu kita lipat kembali. Nah, seperti ini. Setelah itu kita gulung secara perlahan dan hati-hati. Untuk ujung kulitnya kita rekatkan kembali dengan adonan perekat. Nah, hasilnya seperti ini. Kita sisihkan terlebih dahulu. Pertama, ambil 1 lembar kulit lumpia. Setelah itu tambahkan isian yang sudah dibuat sebelumnya tadi. Pastikan untuk isian sudah dalam keadaan dingin. Jangan lupa untuk dirapikan seperti ini. Setelah itu kita lipat dan tutup dengan kulit lumpia. Selanjutnya olesi dengan bahan perekat.
Lalu kita lipat kembali. Jangan lupa dirapikan. Setelah itu kita gulung secara perlahan dan hati-hati. Untuk ujung kulit kita rekatkan kembali dengan bahan perekat. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk satu resep ini menghasilkan sekitar 15 buah. Setelah selesai, selanjutnya kita siap untuk digoreng. Lalu ini kita goreng hingga matang. Gunakan api sedang cenderung kecil saat menggoreng supaya tidak mudah cepat gosong dan matang sempurna. Jangan lupa untuk dibolak-balik. Setelah dirasa sudah coklat keemasan, kemudian bisa diangkat dan ditiriskan. Hasilnya seperti ini. Untuk satu resep menghasilkan 15 buah. Berikut ini untuk martabak lipat isi ayam jamur sayuran siap untuk dinikmati. Untuk kulitnya garing dan renyah, sedangkan untuk isiannya lembut. Sedangkan untuk rasa gurih, sedikit pedas. Rasa lada hitamnya juga sangat terasa. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton, selamat mencoba, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.